Rumah Kampus Pena Gading merupakan suatu lembaga yang memberikan layanan pendidikan bagi insan berkebutuhan khusus. Berbeda dengan pendidikan untuk insan khusus pada umumnya, Rumah Kampus Pena Gading memberikan layanan pendidikan yang berbasis pada keahlian yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh para mahasiswanya. Dalam menyelenggarakan pendidikannya, Rumah Kampus Pena Gading menyelenggarakan pendidikan vokasi berkelanjutan, binaan program diploma Institut Pertanian Bogor atau IPB. Dalam penyelenggaraan pendidikannya, Rumah Kampus Pena Gading merancang kurikulum dengan proporsi 20% untuk teori dan 80% untuk praktek. Berbagai kerja praktek yang dilakukan oleh para mahasiswa selain sebagai indikator keberhasilan akademis, hasilnya juga bisa dimanfaatkan dan dinikmati oleh para mahasiswa sendiri. Seperti peternakan ikan, di mana para mahasiswa mendapat kesempatan untuk menebar bibit, merawat sekaligus memanennya. Rebutannya, apa bagus itu. Kementerian Kelautan dan Perikanan turut andil dalam membantu proses pendidikan praktek perikanan, di mana sejumlah bibit ikan dilepas di kolam yang dimiliki oleh Rumah Kampus Pena Gading. Dengan para pengajar yang profesional di bidangnya, para mahasiswa ini mendapat mata kuliah utama, yaitu budidaya perikanan, dan mata kuliah penunjang layaknya mahasiswa pada umumnya, seperti agama, bahasa Inggris, dan matematika. Untuk saat ini, Rumah Kampus Pena Gading memiliki tempat praktek kerja mahasiswa di kawasan Tugu Puncak, Jawa Barat dengan nama Gria Pena Givika. Dengan berbagai fasilitas tersebut, Rumah Kampus Pena Gading memberikan bimbingan keahlian bagi para mahasiswanya, sehingga menumbuhkan rasa percaya diri sebagai bekal untuk bersosialisasi di masyarakat. Tapi harapan kami juga sama, tidak akan bisa muluk seperti yang memang reguler. Tapi paling kurang mereka itu, ya contohnya misalnya mereka memang tertarik pada tanaman. Mereka kan bisa untuk istilahnya mengurus tanaman sampai mereka merasa ada yang bisa mereka lakukan. Ya, jadi memang nggak bisa sama dengan yang reguler, itu aja Pak kalau yang saya bisa bilang ya. Tapi paling kurang tadi bahwa mereka menunjukkan bahwa dengan kemampuan mereka juga mampu melakukan hal-hal yang hampir sama dengan yang teman-temannya yang reguler, tapi memang tidak keseluruhan kurikulum yang harus dilakukan. Keberadaan Rumah Kampus Pena Gading dengan berbagai kegiatan pembelajaran mendapat perhatian dari media massa, baik cetak maupun elektronik. Anak-anak yang berkebutuhan khusus ini sebetulnya mereka kalau diberikan kesempatan. Salah satunya adalah melalui tayangan Dai TV dalam program Dunia Relawan dan juga program Dialog Meniti Harapan. Dan mampu, dan itu bisa setara dengan anak-anak yang tanpa hambatan. Itu bisa sekali. Dan apakah ada proses pembelajaran tertentu yang mungkin agak beda dengan pendidikan tinggi bagi anak-anak yang normal? Iya, mereka harus dari lapangan dulu, baru teori. Jadi tidak bisa mereka diberikan teori dulu, karena sulit membayangkan apapun bidangnya. Pak,
saya sangat tersentuh ya. Karena apa? Karena kita merasa bahwa terkadang kita agak lupa bahwa mereka juga kan manusia, bahwa mereka itu anak-anak kita juga. Ya kalau memang mereka masih mempunyai kesempatan, kenapa tidak? Ya memang kalau dilihat itu juga tidak mudah karena memang pengawasan dari keluarga, orang tuanya masih selalu ada, nggak bisa dilepas begitu saja seperti yang reguler. Tapi ya kita harus juga memberikan kesempatan mereka mengenyam hal-hal yang mereka harusnya bisa juga dapatkan dengan kemampuannya seperti teman-teman yang lain yang kebetulan ya tidak ya reguler lah, tidak khusus. Hanya ya memang saya juga mengerti bahwa ini nggak bisa buat semua orang. Karena apa? Ya mungkin Indonesia masih berbeda ya. Kalau di negara lebih maju hal ini kan udah bukan hal yang biasa, luar biasa, karena mereka selalu sudah memprogramkan untuk mereka-mereka yang berkebutuhan khusus ini. Memang di Indonesia setahu saya yang dengan perguruan tinggi baru kami ya Pak ya. Jadi ini juga istilahnya inisiasi kali ya, atau promotor awal, bahwa saya yakin dengan memperhatikan mereka pasti ada hal-hal tambahan atau positif baik bagi anaknya maupun orang tuanya. Pendidikan pada hakikatnya harus bisa menyentuh berbagai lapisan masyarakat, termasuk dalamnya bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Inovasi kreatif yang dilakukan oleh Rumah Kampus Penagading sebagai pendidikan lanjutan setelah sekolah menengah atas dengan program vokasi berkelanjutan berbasis produksi setidaknya bisa bermanfaat bagi anak-anak berkebutuhan khusus untuk bisa menuntut ilmu dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan dapat menciptakan lapangan kerja bagi dirinya sendiri.